Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 12 pebiliar akhirnya terpilih dalam seleksi nasional untuk berlaga di ajang SEA Games Kamboja Mei 2023 mendatang. Pemain nomor pool Billy Robiansyah menjadi yang terakhir lolos seleksi usai menundukkan Erwin, rekan sedaerahnya Jawa Barat. Babak final seleksi nasional PB Popsi nomor pool akhirnya dimenangkan Billy Robiansyah setelah menumbangkan Erwin dengan skor 9-7. Hasil ini juga meloloskan Billy sebagai pebiliar ke-12 yang akan berlaga di SEA Games ke-32 Kamboja. 12 atlet yang lolos seleksi nasional akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing sambil mempersiapkan diri dan menunggu jadwal pelatnas. Latihan teknik, ya one shoot, kayak gitu. Latihan break yang paling utama. Itu berapa lama itu? Dari jam 10 sampai jam 6 lah. Semoga bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Kalau target sendiri di SEA Games nanti apa? Medali emas pastinya. Telah menghasilkan 12 atlet diantaranya 4 pool putra, 4 snooker, 2 English billiard, dan 2 karom. Kita masih mengharapkan medali emas dapat tercipta dari divisi pool putra. Dengan hasil ini lengkap sudah 12 pemain biliar hasil seleksi PB Popsi yang digelar sejak 26 Januari lalu. Mereka akan berlaga di nomor pool, snooker, karum, dan English biliar. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, Liga Futsal Profesional 2022-2023 pekan ketiga yang digelar di Surabaya mempertemukan tim Cosmo JNE dengan Halus FC. Cosmo JNE berhasil menang telak atas Halus FC dengan skor 9-1. Dengan hasil ini, Cosmo JNE berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 9 poin. Pekan ketiga Liga Futsal Profesional yang digelar di Gor Bung Tomo, Surabaya mempertemukan Cosmo JNE dengan Halus FC. Pertandingan berlangsung seru dengan pesta gol yang diciptakan Cosmo JNE ke gawang Halus FC. Halus FC mampu memperkecil kekalahan saat tertinggal 4 gol. Namun tim Cosmo JNE terus mencukur Halus FC hingga skor akhir 9-1 untuk kemenangan Cosmo JNE. Pesta gol juga terjadi pada pertandingan lainnya. Bintang Timur Surabaya FC menang telak atas IPC Pelindo dengan skor 6-0. Sementara itu, Giga FC harus bermain imbang 2-2 dengan Unggul FC dan Sadakata FC berhasil membungkam Favage Banua dengan skor 8-4. Di klasmen sementara, BTS FC berada di puncak klasmen dengan 13 poin, disusul Cosmo JNE dengan 9 poin dan Sadakata FC yang juga meraih 9 poin. Sementara itu, top scorer sementara diraih Bagus Himawan dari Unggul FC dengan raihan 6 gol, disusul Andriana dari Sadakata FC dengan 5 gol, dan Irfan Maulana dari Favage Banua FC dengan koleksi 5 gol. Tim Liputan iNews melaporkan. Persiapan jelang event internasional Formula One Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara 25 hingga 26 Februari 2023 terus dilakukan. 12 kontainer berisikan perahu balap telah tiba di Pelabuhan Belawan, Medan. Jelang perhelatan event internasional Formula One Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara pada tanggal 25 dan 26 Februari 2023, sejumlah persiapan terus dilakukan. Pembuatan wet paddock, dry paddock, dan podium untuk penonton saat ini sudah dilakukan. Menpora Zainuddin Amali menyatakan gelaran F1 Powerboat setara dengan F1 darat. Oleh karenanya, persiapan harus dilakukan dengan matang. Sementara itu, Direktur Utama Injurni Doni Oskaria sebagai penyelenggara menyatakan 12 kontainer berisikan bot pembalap serta logistik telah tiba di Pelabuhan Belawan sehingga dipastikan akan segera dibawa ke Danau Toba. Komitmen dari 20 pembalap top dunia dia akan hadir, dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh MC, ini adalah kelasnya sama dengan F1 yang di darat, namanya juga F1, cuma ini H2O air ya, gitu ya. Kemudian sama dengan Mandalika MotoGP, kira-kira satu kelas. Pertanyaannya adalah bahwa kita sudah selesai di penyelesaian untuk
wet paddock dan dry paddocknya sudah selesai. Kemudian minggu ini kita akan selesai membangun podium. Ini sudah selesai dan 12 kontainer sudah sampai di Lawan, siap untuk kita berangkatkan ke tempat kita begitu selesai. F1 Powerboat 2023 akan diikuti oleh 20 pembalap. Indonesia akan menjadi tuan rumah ke-40 ajang balap yang telah digelar sejak tahun 1984. Event internasional F1 Powerboat merupakan upaya mendorong pariwisata dan ajang pembuktian kemampuan Indonesia untuk menggelar perhelatan kelas dunia. Diharapkan event ini dapat meningkatkan ekonomi daerah Danau Toba dan meningkatkan tingkat kunjungan wisata di Danau Toba. Lawan Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara pada tanggal 25 dan 26 Februari. Warga menemukan ular sanca sepanjang 7 meter di Jalan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Ular ditemukan di balik keramik lantai saat pemilik sedang merenovasi rumah. Petugas pemadam kebakaran dan warga berupaya menangkap ular sanca dari sebuah rumah di Jalan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Ular ditemukan di balik keramik lantai saat pemilik rumah dan pekerja proyek hendak membongkar lantai rumah. Pemilik rumah akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular sanca sepanjang 7 meter ini. Dengan peralatan yang telah disiapkan, petugas berhasil menangkap ular. Ular itu tidak banyak bergerak karena mungkin sudah lelah juga, dia terhempit di antara lubang, tidak bisa bergerak mundur, maju, sehingga dia hanya bergerak-gerak mencari jalan, atau mungkin ular itu didugaan sih biasanya dia mengejar makanan. Dia mengejar makanan, masuk ke lubang yang lebih kecil, akhirnya mengangkat ubin yang ada di atasnya. Ular dibawa ke kantor Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara untuk diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara seekor biawak berukuran lebih dari 1 meter masuk dan berkeliaran di halaman Sekolah Dasar Islam Terpadu Kota Pekanbaru Riau. Petugas Damkar Kota Pekanbaru dengan cepat mengevakuasi biawak ke tempat yang lebih aman. Puluhan murid Sekolah Dasar Islam Terpadu di Jalan Pramuka, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru, dihebohkan dengan temuan seekor biawak yang masuk ke dalam sekolah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dengan hati-hati berupaya menangkap biawak sepanjang 1,5 meter yang mencoba melawan. Setelah 30 menit, biawak akhirnya berhasil ditangkap. Diduga, biawak masuk dari depan sekolah yang berbatasan dengan semak belukar. Biawak tersebut masuk dari depan pintu gerbang sekolahan. Kemudian beberapa orang guru mencoba untuk mengusir biawak tersebut, tetapi biawak tersebut melakukan perlawanan, sehingga takut membahayakan salah seorang murid. Usai ditangkap, biawak ini ditempatkan di kandang transit Dinas Damkar Kota Pekanbaru dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pecinta astronomi Indonesia merayakan 1 abad Observatorium Bosca Bandung, Jawa Barat. Dalam perayaan 100 tahunnya, pengelola memamerkan sejumlah teleskop dan foto perkembangan aktivitas di Bosca. Bosca, sebuah observatorium dibangun pada tahun 1923 oleh Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Tahun ini, Bosca genap berusia 100 tahun. Dalam ulang tahunnya yang tak lagi muda, pengelola Bosca menyelenggarakan sebuah pameran. Sejumlah teleskop, mulai dari teleskop besar Zeiss, teleskop Unitron, hingga deretan foto hitam putih perkembangan aktivitas Bosca dipamerkan. Jadi pada hari ini kami membuka beberapa spot pameran yang ingin memperkenalkan dan memperlihatkan bagaimana aktivitas Observatorium Bosca terutama selama 100 tahun ini. Jadi ada pameran di gedung Kubah Cais, jadi memang teleskop besar Caisnya sendiri yang sebagai objek untuk dipamerkan. Kemudian ada cerita-cerita sejarah di belakang pengadaan, kemudian aktivitasnya, begitu ya, evolusi dari pekerjaan yang dilakukan oleh teleskop Cais.
Dalam momen bersejarah ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut serta menghadiri genapnya 1 abad Bosca di Jalan Peneropongan Bintang, Desa Gudang, Kahuripan, Lembang, Jawa Barat. Mengupayakan untuk melestarikan, sedang persiapan membuat menjadi cagar budaya supaya nanti kawasan ini bisa dilestarikan sehingga tujuan utama menghasilkan kajian-kajian dan temuan tidak terganggu oleh perkembangan ekonomi atau perkembangan pembangunan yang menggerus. Sebagai institusi pendidikan dan penelitian di bidang astronomi, Observatorium Bosca berperan aktif dalam pengembangan ilmu astronomi bagi masyarakat, tak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.